semua yang hadir di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita awali dengan tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua ya di pagi yang cerah ya. Kalau dilihat di luar itu agak mendung sedikit tapi terlihat cerah ya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara rutin kita ya, acara pertemuan kita grup ya. Ini khusus di grup pohon saya gen ke-1 sampai gen ke saat ini mungkin gen ke-6 kali ya generasi ke-6. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita akan kembali ya bertemu ya, meeting untuk mengupdate informasi ya, hasil produksi teman-teman semua, kemudian juga beberapa informasi-informasi terkait kontes-kontes kita ya, dan juga bagaimana pencapaian teman-teman di 2 bulan ini ya. Kemudian insya Allah nanti saya akan berikan penguatan-penguatan buat teman-teman semua dalam menjalankan aktivitas bisnis ya. Ingat teman-teman, kita bergabung di sini karena kita adalah berbisnis ya, berbisnis. Itu saya akan awali dulu dengan berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua di hari ini, di minggu ini, di bulan ini ya bisa lebih baik lagi. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana a'malana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul di acara grup kami. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, keimanan, ketakwaan, kesalehan, kemudahan, keberkahan ya Allah dalam setiap ikhtiar kami dan setiap usaha kami, dan berikan kami kesuksesan dalam menjalankan aktivitas bisnis kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ridhoi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa dan hajat kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, ya kita awali dulu dengan pembacaan produksi ya, pembacaan produksi di minggu ini ya. Di minggu ini siapa saja yang telah sukses ya membantu nasabah, membantu sahabat-sahabatnya, membantu keluarga, membantu teman untuk punya proteksi dan punya program wakaf ya. Baik, sebelumnya ini adalah total ALP, artinya total produksi kita ya, annual life premium, produksi vision kantor kita ya, agensi kita di minggu lalu ya, di 5 hari kerja tanggal 28 Februari sampai 4 Maret itu angkanya adalah 25 miliar 500 juta teman-teman ya. Ini angka yang fantastis sekali. Satu minggu itu omset 25 miliar ya. Mau kerja di mana masa depan, omset 25 miliar dalam satu minggu gitu ya. Kita mau jualan berapa banyak kerupuk gitu ya. Kita mau jualan berapa banyak roti atau bakso untuk dapat omset sebesar 25 miliar ya, tentu tidak mudah ya, khususnya di zaman Covid. Tapi di kita, bisnis kita ya, ini dahsyat sekali ya, 25 miliar dalam 5 hari kerja. Itu kan satu hari berarti omsetnya adalah 5 miliar teman-teman ya. Ini kita harus melihat betapa besarnya ya bisnis ini. Dan total case itu ada 1690, artinya dalam 5 hari itu ada 1690 orang nasabah yang ikut program di Allian ini ya. Keren nggak teman-teman ya, keren banget kan. Kemudian total produksi ya, itu ada 1000 produser ya yang membantu nasabah ya, agent-agent ya, pebisnis di Allian yang membantu nasabahnya ada 1134 ya. Berarti
dari sekian ribu agentnya Vision ini, ya itu ada 1.000 orang, ya 1.100 orang yang minggu lalu punya produksi, gitu ya. Nah, yang join bergabung menjadi tim, ya menjadi pebisnis ya di Allian ini ada 446 orang di pekan lalu, ya di pekan lalu. Artinya setiap kita ya punya tugas, bukannya tugas ya. Kalau kita mau berkembang, kita buka cabang ya, kita buka franchise bisnis kita ya. Nah inilah ya dengan merekrut, mengajak orang bergabung bersama kita. Oke. Nah ini adalah produksi dari grup kita, grup RIS. Grup RIS buat teman-teman yang masih baru adalah ya kita grup besarnya kita adalah grup dari leader kita yang luar biasa dahsyat ya, Ibu Ana Novia ya, yang selalu memberikan setiap hari ya update kepada kita untuk kita ikut training 15 menit di pagi hari untuk penguatan mindset kita ya. Nah, di minggu lalu ya, di omset grupnya Tante Ana ini ada 1,5 miliar ya. Satu minggu 1,5 miliar. Teman-teman bisa ngitung nggak? Ya. Ini saya mau kasih gambaran sederhana begini teman-teman. Sebelum hari ini kita panjang lebar, tapi ini biar teman-teman tahu ya. 25 miliar itu teman-teman ya. Tuh, ini coba lihat kalkulator ya. 25 miliar itu ya dikali 23,25% ya sama dengan dikali 17% teman-teman. Ya. Itu angkanya ya udah jelas tuh 900 juta ya dalam 1 minggu ya. Nah, kalau mau diperbulankan lagi ya, anggaplah diperbulankan omset itu 82 juta teman-teman ya. 1 bulannya. Tapi kan ini kan 1 minggu berarti omset, bukan 1 bulan ini, omset 1 minggu. Artinya dalam 1 minggu penambahan income-nya ya founder Vision ya 82 juta teman-teman ya. Oke, kalau 1,5 miliar teman-teman harus lihat dulu nih potensi bisnis kita yang dahsyat ini biar nanti baru saya akan lanjutkan tentang penjelasannya ya. Dikali 23,25% ya sama dengan dikali 17% ya dibagi 12 bulan ya, oke ya. Berarti 5 juta teman-teman. Artinya apa teman-teman? Dalam 1 minggu kerja ya itu ya leader kita ya WAD Tante Ana Novia dahsyat gitu ya sudah membangun bisnis ini lebih awal lebih dulu dari kita. 1 minggu dapat tambahan income ya 5 juta. 5 juta ini kalau udah 1 bulan dikali 4 dong ya. Kalau rata-rata omsetnya adalah sekitar 1,5 miliar berarti sekitar 20 juta. Nambah income 1 bulan 20 juta teman-teman. Nah itu yang mau saya hari ini ajak lihat teman-teman ya betapa besarnya bisnis ini. Setiap minggu tuh ternyata ya bisnis kita ini bisa menambah income sebesar ya 5 juta gitu ya kalau sudah di level ya seperti Tante Ana Novia gitu ya. Nah kita sedang menuju ke sana, maka kita kuat-kuat di sini ya. Dan hari ini saya akan berikan penguatan buat teman-teman ya tentang betapa besarnya bisnis kita di Vision Allian ini. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, omset minggu lalu itu adalah ya 28 Februari sampai 4 Maret itu 1,5 miliar ya. Artinya income-nya sekitar 5 jutaan. Masuk nih ya, seminggu masuk income 5 juta. Tuh. Hebat banget ya. Cash dan nasabahnya ada 114 orang dan produser ada 68 orang ya. Nah, ini grup kita nih. Insya Allah saya yakin grup kita akan tumbuh berkembang ya. Teman-teman semua tumbuh, teman-teman semua sukses di sini ya. Ke depan juga teman-teman akan punya grup sendiri pastinya insya Allah ya. Yang penting kita konsisten komitmen saja. Nah, di grup kita bagaimana nih omset grup kita minggu lalu? Nah, ini dia nih ya. Di minggu lalu ya Ferry Dwi Prasetyo. Nah, ini adalah Cindy ya. Teman-teman yang luar biasa dahsyat ya. Unitnya Cindy juga. Itu 2 case ya minggu lalu itu 34 juta teman-teman ya dahsyat ya 34 juta ALP-nya ya tepuk tangan ya. Nah, minggu ini tadi pagi dia udah kasih kabar 18 juta loh ya kan. Nah yang kedua adalah Pak Ridwan Muslim. Nah hari ini sepertinya kelihatan ya Ustadz Ridwan Muslim ini ya dari timnya IKADI ini ya alhamdulillah sudah membantu 2 orang wakif ya. Waktu itu saya sempat temani ke Cempaka daerah Cempaka Putih apa ya alhamdulillah closing 2 wakif ya yang berwakaf dan totalnya adalah ALP-nya 24 juta artinya 1 orang ambil produk yang 1 juta ya 1 juta per bulan. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Teresia Amelia Arsil ya. Selamat untuk Ibu Eca ya. Unit Ibu Eca juga 1 case berarti 18 juta ALP ya berarti preminya kalau diperbulankan adalah 1,5 juta ya.
Nah, kemudian juga saya minggu lalu membantu satu orang juga, ya, satu case, iuran per bulannya 1 juta, berarti 12 juta ALP, ya. Nah, total di grup kita ada 88 juta ALP, alhamdulillah ya teman-teman. Selamat buat yang sudah membantu nasabah. Yang produksi ada 4 tim, ya, 4 agent, kemudian case-nya ada 8, ya. Nah, ini ringkasannya, ya, produksi kita di grup baru 88 juta, ya. Minggu ini teman-teman dalam apa namanya, dalam jurnal syukur saya selalu saya tulis itu setiap minggu angkanya adalah di grup kita itu 500 juta ya teman-teman, ya, bukan angka yang kecil. Dalam 1 minggu itu saya menargetkan 500 juta, ya. Setiap leader artinya punya omset unit, ya. Setiap BIP berproduksi, ya, artinya kan akan menambah, ya, income kita semua, ya, dan kita semua cepat untuk mencapai sukses, dan itu menjadi doa-doa saya setiap hari, ya. Nah, top 3 selamat buat Ibu Teresia Amelia Arsil, ya, ucapkan selamat top 3, ya. Kemudian yang top 2 adalah Ustadz Ridwan Muslim, ini ya, selamat Ustadz Ridwan, ya, minggu ini semangat lagi. Hari Rabu saya ada agenda sama beliau untuk memberikan edukasi tentang wakaf, ya, di sekolah, ya, insya Allah. Kemudian yang top 1 adalah Cindy, ya, Ferry Dwi Prasetyo. Selamat untuk Cindy, ya, luar biasa. Nah, informasi teman-teman siang ini pembicaranya luar biasa dahsyat, ya. Ini ada namanya Putri Amelia dan Pak Faldi. Ini orangnya, ya, kemarin waktu itu berwakaf ke IKD 1,5 miliar teman-teman, ya. Ini luar biasa, coba, ya. Wakafnya nggak nanggung-nanggung tuh 1,5 miliar, omsetnya gede banget ini orang, ya. Jadi ini juga pendatang baru di bisnis kita ini, di bisnis Alun Syariah ini, di grupnya R&D, baru tahun lalu join, ya, tapi omsetnya tahun lalu sudah 6 miliar, ya, dan bisa mempromosikan 16 orang BP. Gimana tuh ceritanya, ya? Ada orang kita aja ngejar BP, ya, terseok-seok, ya teman-teman, ya, banyak yang lama nggak BP, tapi bagaimana Putri Amelia ini, ya, 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah, ya, dia sudah BP, kemudian mencetak dalam setahun tuh 16 orang di grupnya menjadi BP, ya. Nah, dia akan sharing hari ini teman-teman, ya. Saya sangat encourage teman-teman, sangat apa namanya, ingin teman-teman ikut dalam acara Zoom ini, ya. Jangan sampai ilmu mahalnya, pengalaman pribadinya, pengalaman rekrutnya, apa yang dia lakukan itu teman-teman nggak ambil, ya. Maka teman-teman wajib, ya, wajib kalau mau sukses ikut di acara siang ini, ya, sharing dari Putri Palbi, ya, yang siang ini akan sharing untuk kita semua, ya. Saya sangat mengharapkan teman-teman memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk juga ikut mendengarkan ilmu-ilmu, pengalaman, ya, yang akan di-sharing oleh salah seorang pembicara kita, dan ini adalah salah satu top dari top unit nasional, ya, sebagai top syariah nasional di tahun lalu, ya. Oke, nah, teman-teman, ini ada kontes, ya, yang selalu disiapkan oleh Vision buat kita semua, ya. Artinya produksi teman-teman dari tanggal 1 sampai 31 Maret nanti, ya, minimal ALP-nya adalah 135 juta ALP untuk BE, ya. Artinya di sini ALP teman-teman itu, ya, 135 juta ALP itu akan dipilih yang top 15, artinya di atas itu teman-teman. Maka saya sangat mengharapkan teman-teman yang pengen benar-benar mengejar iPad itu, ya, kalau teman-teman bisa produksi 15 juta premi atau 15 orang yang dibantu dengan iuran 1 juta, berarti kan teman-teman ALP-nya adalah 180 juta. Nah, kalau teman-teman ALP-nya 180 juta, insya Allah teman-teman dapat tuh, ya, iPad gratis. Yang mau ngejar iPad gratis minggu ini, bulan ini, ya, dari tanggal hari ini, tanggal 7, ya, sampai tanggal 31, kejar omset teman-teman, paksakan diri kejar omset. Ya, insya Allah teman-teman dapat iPad, ya. Kita kapan lagi mau semangat kalau kita masih menunda sampai nanti di bulan Desember baru kerja, gitu, ya. Oke, untuk leader, untuk BP, di sini juga ada top 15, ya, yaitu minimal ALP-nya adalah 150 juta, persensi 85%, ya. Ini teman-teman insya Allah, ya, bisa dapat juga iPad untuk teman-teman leader, ya, ketika omset unitnya di atas rata-rata kalau leader sekarang sih sekitar 350 juta, ya. Karena rata-rata leader setiap bulan itu omsetnya 300-an juta yang dapat iPad ini. Kalau masih di bawah 300 juta kayaknya peluang terlalu kecil, ya, untuk dapat iPad. Nah, ini saya mau ingatkan lagi teman-teman, kita semua harus berjuang sekarang, ya. Omset 25 juta premi atau 300 juta ALP, ya, sampai dengan, ya, bulan Maret ini, ya. Yang sudah ada angka dikejar, ya, yang belum ada angka, ya, masih ada harapan, masih ada usaha, ya, masih ada kesempatan kita untuk capai
Trips Labuan Bajo ya, Labuan Bajo untuk personal 25 juta premi atau 300 juta ALP, dan unit ya promosi 2 orang BP ya dengan omset 900 juta ALP ya. Kemudian champion ya, ini teman-teman kita kejar sampai akhir tahun ya, hanya dengan 30 juta premi. Setiap leader yang naik, setiap BI yang naik jadi BP, insya Allah kita jalan-jalan ke champion ya, ke Dubai, ke Korea ya, ke Korea Busan Daegu ya. Kemudian ya ini target saya sebenarnya pengen tahun ini yang menargetkan juga dapat Premier Spanyol ya, karena saya ingin sekali ke Spanyol di tahun depan nanti ya. Ini ALP-nya adalah yang minimal produksi personal adalah 800 juta ALP ya. 800 juta ALP kalau unit adalah 1,6, kalau mau double ya 1,6 miliar ya untuk Premier ya teman-teman. Tapi kalau dari unit adalah 1,6 M itu dari unit ya. Kalau mau double tiket bisa 3,2 miliar ALP-nya ya. Insya Allah kalau ada kerja semangat kita insya Allah akan berhasil. Oke teman-teman, itu update informasi ya, dan nanti malam jangan lupa kita ada pertemuan dengan grup Tante Anonopi ya. Nah itu beberapa informasi. Nah kali ini di pagi hari ini ya saya ucapkan ahlan wa salam, selamat datang bergabung pada teman-teman, sudah 24 orang hari ini ya. Saya baca namanya satu persatu ya biar kita hadir dari perhatian ya. Pak Afrizal, ahlan wa salam Pak Afrizal, selamat bergabung ya. Ini timnya Pak Ben Bendri ya. Kemudian Ustadz Amirullah ini dari tim grupnya Ustadz Muhsin Ikadi ya. Ustadz Aswaluddin ya, ahlan wa salam juga ini dari grupnya Ikadi juga ya. Pak Ben Bendri tentu ini direct leader saya, kebanggaan saya ya. Desi Fitriani timnya Pak Ben Bendri ya. Pak Doni Marantika ya, salah satu direct saya juga ya yang di Banjarmasin. Ustadz Rozi ini juga salah satu tim dari Ikadi ya. Mudah-mudahan minggu ini ya dengan potensinya linknya Ustadz Rozi ya, kita bisa melakukan aktivitas ya untuk membantu nasabah berwakaf. Pak Turobani ini juga adalah timnya dari Ikadi juga yang sudah mulai banyak tumbuh ya teman-teman ya. Kemudian Pak Hengki ya, salah seorang leader kebanggaan saya juga ya. Ika Rukmana dari timnya Mbak Carmila ya. Ibu Ismawati ini salah seorang leader saya juga ya, tim saya ya yang dahsyat, yang beberapa kali dapat prestasi. Mudah tahun ini juga prestasinya dahsyat kembali ya. Lui dari timnya Ikadi juga ya, dari timnya Pak Hadi. Kemudian Nova dari tim Pak Ben Bentri. Ustadz Nurdin ini juga jauh ini dari Angola ya. Ini baru bergabung, selamat bergabung ya. Ini ada Ibu Nurwita juga dari timnya Magfiro ya. Kemudian ada Ridwan Muslim dari timnya Ikadi juga. Ibu Rusina timnya Pak Ben Bentri. Ibu Sriatun directnya saya ya. Syarifah directnya saya juga. Pak Tarsan direct saya juga. Ayo ya, saya encourage untuk jadi BP tahun ini. Bu Eca timnya Pak Hengki yang luar biasa ya. Ibu Yayan ada timnya Bu Kamila. Teman-teman yang hadir malam hari ini ya, saya ucapkan ya selamat buat teman-teman, karena teman-teman adalah orang-orang yang komitmen ya, yang insya Allah teman-teman semua berarti punya kemauan, punya target, punya impian ya yang besar untuk sukses bersama-sama di bisnis kita di Allian ini. Baik, waktu saya nggak banyak ya, saya hanya akan menyampaikan 30 menit ke depan ya tentang materi kita di pagi hari ini, yaitu tentang strong mindset. Teman-teman boleh dibuka catatannya, karena saya pun tidak memakai slide, saya hanya memakai buku ya. Apa yang saya tulis mau saya sampaikan buat teman-teman semua ya, biar poin-poin ini menurut saya adalah poin-poin yang penting kita untuk kita sukses di bisnis Allian ya. Teman-teman, yang pertama ya ingin saya sampaikan adalah ya, teman-teman sekarang berada di mana ya, yang ini saya tanyakan ya. Tentu kita berada di satu bisnis ya. Saya sudah pernah jelaskan semua, artinya yang hadir di hari ini ya, baik melalui timnya Ikadi ataupun dari leadernya masing-masing ya, dan yang hari ini sepertinya pernah semua ya mendengarkan penjelasan kita, bahwa di awal sebelum teman-teman join kan teman-teman mendapatkan sebuah informasi ya tentang sebuah peluang profesi ya, profesi mulia, profesi syarat pahala, profesi yang bisa berdampak ya, bisnis mulia, bisnis halal, bisnis yang legal ya, yang bila mana kita menjalankan sebuah profesi ini ya, income yang kita bisa dapatkan itu ya angkanya ya 7 juta untuk level pertama ya, 17 juta kalau kita promosi 3 orang ya,
naik lagi di tahun berikutnya menjadi 27 juta ya. Kalau kita promosi lagi, bantu 3 orang lagi untuk menjadi tim kita, kemudian jadi 77 juta, jadi 200 juta, jadi ya 1 miliar per bulan ya. Itu runutannya kalau kita promosi 3 orang leader setiap tahun. Kalau kita mempromosikan 5 orang leader ya setiap tahun ya, saya ulangi lagi ya, income-nya 7 juta di tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 25 juta, meningkat menjadi 55 juta per bulan, dan menjadi 200 juta per bulan. Nah, itu pernah teman-teman dengar semua. Oke, pertanyaan berikutnya untuk kita yang hadir hari ini ya. Ketika kita mendengar itu kan berarti ada ketertarikan ya. Sip, saya coba jalanin, saya coba join ya. Untuk apa? Ya, untuk saya punya penghasilan seperti itu ya. Nah, teman-teman semua ya. Ini kenapa nih ya? Kenapa ya ada orang-orang yang langsung jalan ya, langsung bergerak ya, langsung melakukan action ketika mendapatkan sebuah peluang tersebut, tetapi ada orang-orang juga yang masih menanti, masih menunggu ya, belum melakukan apa-apa ya, masih apa ya, harus kembali lagi ya mengerjakan pekerjaan dia sebelumnya. Nah, saya hari ini ingin bertanya kepada teman-teman semua ya yang hadir hari ini ya. Pertama, pertanyaannya adalah ya, ada nggak nih sebuah keyakinan dalam diri teman-teman ya, ketika join di sini teman-teman bisa juga punya penghasilan ya seperti yang urutan di bisnis tadi. Ini sangat penting ya, ini sangat penting ya. Ya, ada nggak sih keyakinan teman-teman bisa berhasil? Boleh di chat. Ini ya, ini bagian pertama ya yang harus teman-teman jawab ya. Ya, saya ingin semuanya chat ya, jawab dengan jujur ya. Kalau nggak yakin bilang nggak yakin ya. Kalau yakin tulis yakin. Tolong di chat di apa namanya, artinya teman-teman ada interaksi hari ini ya. Ya, tolong di chat ya. Baru beberapa orang yang menulis yakin ya. Ya, baru 3-4 orang ya, silakan terus ya. Bu Eca, yang FB ya, silakan Pak Doni ya. Yang nggak yakin nggak apa, tulis aja. Kalau teman-teman belum yakin ya, atau saya belum yakin, tulis aja ya. Jujur aja tuh teman-teman ya, nggak usah bikin leader yang senang, nggak usah gitu ya. Ya, nggak usah ya, nggak usah menyenangkan leader tuh nggak ada gunanya ya. Kalau teman-teman belum yakin, nggak yakin ya, tulis aja. Ayo, ini baru dikit nih, yang lain banyak belum tulis nih. Ayo tolong ditulis ya. Percuma teman-teman hadir Zoom hari ini kalau teman-teman taruh HP di mana, di meja, kemudian teman-teman ke kamar mandi, teman-teman kemana ya, teman-teman nggak fokus di sini juga berarti kan teman-teman tidak yakin nih. Boleh teman-teman lagi yang lain. Ini baru ada 5-9 orang yang chat ya. Saya ingin semuanya menulis kata yakin itu nggak susah loh teman-teman. YAKIN TIDAK ya. Tolong jangan berat handphonenya ya. Kalau teman-teman berat mengetik handphone aja, berarti teman-teman gimana mungkin mau mencet calon nasabahnya, mencet calon wakifnya, ya, mencet apa namanya, mengajak ngobrol orang ya, karena teman-teman berat membuka handphone untuk menjawab pertanyaan saya di hari ini ya. Jadi ini sebelum saya lanjutkan ya, karena ini materi adalah strong mindset ya. Boleh yang lain nih, saya belum mendapat jawaban dari yang lain ya. Ini Ibu Ismail, Bu Luis sudah ya. Yang lain oke, saya ulang lagi pertanyaannya yang belum menjawab. Saya masih menunggu nih. Saya khawatir teman-teman hanya join nama saja, tetapi pikiran hatinya nggak ada di sini ya. Teman-teman yang sudah join di bisnis kita, di bisnis Allian ini ya, ada income yang teman-teman bisa dapatkan ya. Kalau teman-teman naik promosi BP itu income-nya 7 juta ya. Kemudian meningkat di 17 juta ya, meningkat lagi menjadi 27 ya. Ya, kemudian dari 80 juta atau 77 juta, 280 juta, kemudian menjadi 1 miliar. Nah, kalau teman-teman 1 miliar ya belum yakin, saya hanya ingin di tahap ketiga aja. Teman-teman bisa punya penghasilan ya 50 jutaan lah ya. Yakin nggak dulu sampai situ dulu tuh ya. Boleh teman-teman yang lain. Saya ingin teman-teman semuanya menjawab nih. Sepertinya responnya nggak banyak ini ya. Baru ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, 23 ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Ya, ada double jawabnya. Oke teman-teman ya, ini yang penting sekali ya. Kalau tidak ada keyakinan dalam diri kita ya, berarti teman-teman sebaiknya perlu ketemu lagi kita ya. Kita perlu ketemu lagi di sisi mananya yang belum yakin ya. Kalau teman-teman
punya leader, temuin leadernya. Saya kok kayaknya nggak yakin ya bisa dapat. Nah itu harus kita clearkan dulu ya. Kita harus clearkan dulu dari sisi sebuah ada yang ada keraguan di hati kita ya. Keraguan di hati kita inilah sebuah penghambat terbesar kita ya untuk bisa sukses di bisnis ini ya. Karena tidak ada keyakinan gimana mungkin kita mau bergerak gitu ya. Ya. Karena nggak yakin kita bisa punya penghasilan 1 miliar ya. Mungkin terlalu gede dulu ya. Apa? Kita yang kecil dulu. Kita bisa punya penghasilan 10 juta, 20 juta di sini ya. Nggak yakin, susah teman-teman ya. Ya teman-teman nggak akan capai apa-apa. Itu adalah sebuah virus ya, lebih bahaya daripada COVID-19 teman-teman. Ya, kalau teman-teman sampai tidak adanya sebuah keyakinan bahwa teman-teman bisa sukses di sini. Ya, bisa mencapai itu semua. Nah, pertanyaan kedua teman-teman yang ingin saya kuatkan teman-teman di hari ini ya. Kita ini artis bukan sih? Siapa di sini artis? Kayaknya Pak Ben doang yang artis di sini ya. Ya, kita ini ada keturunan artis nggak sih? Ya, bukan kan? Teman-teman kan bukan Baim Wong gitu loh ya. Bukan Raffi Ahmad ya. Bukan. Ya, belum punya follower kita ini gitu loh. Ya. Jadi bermimpilah kita ya kalau kita mau punya penghasilan seperti mereka ya. Ya. Pengen juga melakukan aktivitas konten ataupun bikin web, bikin YouTube, bikin TikTok ya. Ya. Teman-teman, mereka aja itu kalau kita dengar Raffi Ahmad cerita ya itu kerjanya tuh luar biasa loh ya, kerjanya tuh luar biasa tuh ya. Emang bikin konten itu ya nggak bayar orang tuh, mereka bayar orang ya kan. Emang mereka ketika bikin konten YouTube itu yang dari iklan-iklan tuh mereka dapat penghasilan, emang mereka nggak kerja tuh? Kerja teman-teman. Nah kan kita kan nggak, kalau mau mengerjakan itu teman-teman, itu tuh kerjaan lebih berat ya, itu harus kita pikirin dulu ya. Itu kerjaan yang lebih berat. Waktu pada pikir kita memikirkan ide, memikirkan konten, kemudian kita mengajak edit ya segala macam, bayar orang kalau kita nggak saya edit, itu kan butuh modal besar juga ya, dan kita juga belum terkenal. Artinya kalau kita pengen penghasilan ratusan juta, miliaran ya, beralih profesi kita ya sebagai seorang artis, mustahil teman-teman. Ya, jadi lupakanlah itu ya. Nah, maksud saya akan menghubungkan dengan bisnis kita ya. Yang ketiga teman-teman, kita ini ya punya pengalaman bisnis apa ya. Kalau kita mau bisnis di luar sana, coba kita lihat lagi ya, modalnya berapa ya, untungnya bagaimana, resikonya bagaimana, persaingan bisnisnya bagaimana, aturan pemerintah bagaimana ya, berapa lama kita balik modalnya, berapa untung kita ya. Itu hitung-hitungannya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau income 10 juta, 100 juta, itu modalnya 100 juta itu modalnya paling enggak teman-teman harus siapin 1 miliar modalnya. Itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi kalau masih ada berpikiran ya, kita ini mau mengerjakan bisnis lain, coba kembali hitunglah kita ya. Berapa lama kita mengerjakan itu? Maka saya sangat aneh sekali gitu ya kalau ya ada teman-teman kita di sini dulu ya, di sini sudah punya income 15 juta, 20 juta pada waktu itu, 15-an lah ya, sampai 20 ya, sudah jadi leader juga. Jualan ayam fried chicken ya, uang bulanannya dipakai buat modal bisnis lain. Aduh ya, bisnis efisien ditinggalin ya, di sana nggak dapat apa-apa ya. Ada nggak itu? Ada. Di Business Vision juga ya, leader kita yang lain saya lihat itu ada di IG-nya itu ya, bikin kafe dia ya. Ini dari leader ya, bukan BI yang biasa ya, udah punya income 40 juta, 50 juta ya. Dia bikin kafe teman-teman ya, bikin kafe kayaknya keren gitu ya. Sekarang juga tutup ya. Sekarang juga tutup, itu harus gaji karyawan segala macam, pergi pagi pulang malam ya, hitung-hitungan segala macam, bayar listrik, bayar karyawan ya. Jadi lupakanlah kalau teman-teman sudah berada di bisnis ini ya. Ini kecuali ya teman-teman ya, kecuali teman-teman belum bergabung di kita, belum bergabung di Vision,
belum bergabung di bisnis Allianz ini, teman-teman masih memikirkan bisnis lain, itu harusnya sudah tidak terjadi. Penghambat terbesar kesuksesan orang-orang yang berada di bisnis asuransi ini, di bisnis vision ini, ya, ketika join hati pikirannya masih memikirkan bagaimana dia punya bisnis lain, ya, dia mengerjakan bisnis lain, ya, itu adalah salah satu sumber kegagalan terbesar, ya, orang-orang yang sudah berada di sini tetapi masih mau mengerjakan bisnis lain, mau mikir buka bisnis lain. Padahal di sini tadi angkanya coba, ya, kita sudah kasih penjelasan, kasih mindset bahwa kalau dia jalan di bisnis ini, ya 5 tahun ke depan itu 1 miliar. Pahit-pahitnya angkanya, kalaupun nggak berhasil, ya berhasil 10% saja, itu masih 100 juta sebulan per bulan. Gitu loh. Sedangkan di luar sana 5 tahun ke depan emang bisa 100 juta per bulan. Mau suntik modal berapa besar, ya. Ya itu yang mau saya kuatkan teman-teman di hari ini, gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, ya teman-teman. Oke, sekarang kita bekerja ya sebagai seorang yang digaji, ya baik di swasta ataupun di pemerintah, teman-teman hari ini mendapatkan gaji, ya. Coba renungkan kembali, ya. Gaji kita sampai kapan, ya? Posisi karir kita meningkat, menaik gaji setiap tahun itu seperti apa? Itu tolong direnungkan, ya, tolong direnungkan. Kalau kita kerja di sana lagi, ya setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gaji kita bisa nggak sih tembus 100 juta sebulan? Kalau itu teman-teman hitung tidak bisa, kenapa bisnis ini tidak dikerjakan? Kenapa waktunya tidak teman-teman berikan untuk ya melakukan prospek ketemu orang, menjelaskan produk kita, ya mengajak mereka menjadi nasabah kita, ya menjadi tim kita, ya itu kita tidak lakukan. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Ya, kita sudah berada di satu tempat di mana yang tempat ini kalau kita kerjakan angkanya sudah jelas berapa, tetapi kita masih ya tidak mau fokus, ya masih hari-hari kita habis ya dengan mengerjakan sesuatu yang kita sudah tahu ya per bulannya seperti itu saja. Saya mohon maaf sebelumnya karena hari ini saya ingin mengucapkan teman-teman kita ini sudah berada di satu tempat yang paling tepat, ya paling bagus. Ya, saya juga punya pengalaman ya kerja di dunia travel, ya yang sekarang juga dunia yang paling berat mengalami permasalahan dengan COVID ini, gitu ya. Ya pada saat travel banyak yang tutup, ya karyawannya dipecat, ya pengurangan karyawan segala macam, ya kita di sini teman-teman masih eksis, ya. Dan kita lihat leader-leader kita, ya adalah orang-orang yang paling enak di bisnis kita di industri ini dalam 2 tahun ini, ya dalam kondisi COVID ini. Ya tidak terjadi gejolak apa-apa, gitu ya. Ya bahkan income mereka luar biasa dahsyat, banyak yang beli mobil, banyak yang beli rumah pada saat orang kesusahan, ya kondisi COVID. Nah, ini yang mau saya sampaikan teman-teman hari ini yang hadir, ya yang hadir hari ini, mudah-mudahan ya mendengarkan, ya mudah-mudahan standby, mudah-mudahan duduk, ya dan handphonenya itu suara saya terdengar, gitu ya. Saya ingin memberikan penguatan pada teman-teman semua. Mindset apa sih yang kita butuhkan di bisnis ini, ya, sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, ya. Ya energi kita, ya itu nggak habis-habisnya, ya. Kalau bisa dibilang teman-teman, ya, kalau kita nggak punya mindset yang kuat, nggak punya visi misi yang kuat, ya, nggak punya energi yang kuat, ya teman-teman akan berguguran di sini, ya. Akan berguguran di sini, ya teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa, ya teman-teman rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, ya tapi teman-teman tidak menghasilkan apa-apa. Nah itu yang saya inginkan, ya teman-teman jangan sampai itu terjadi di teman-teman semua. Oke, apa mindset bisnis kita, ya kalau kita ingin sukses di sini, ya apa yang harus tertanam dalam pikiran kita, ya teman-teman. Yang paling penting pertama adalah ya tanamkan dalam pikiran kita, ya dalam mindset kita, ya dalam hati kita, ya ini penting, penting karena kita sudah berada di vision bisnis Allianz, ya kita berada di sistem bisnisnya vision yang Pak Denny hari ini sudah punya income lebih dari 9 miliar per bulan, ya Tante Ana income 1 miliar per bulan, ya WA Aditya sekitar 800 sampai 1 miliar per bulan, ya dan leader-leader yang lain itu yang 1M, yang 2M per bulan itu sudah banyak sekali, ya yang 500 juta juga sudah banyak sekali, ya
dengan cara pola kerja yang sesederhana ini, tanpa modal, ya, tanpa harus nyetok barang, tanpa harus bikin kantor, ya. Cuma kita lakukan pertemuan, rekrut orang, ya, ajak bantu dia, ya, bantu dia untuk mengedukasi nasabah, bantu nasabah kita dengan pekerjaan seperti ini, ya teman-teman, ya. Modalnya cuma biaya lisensi 128.000, ya, dan modal semangat saja, teman-teman. Apa mindsetnya? Mindset yang teman-teman tanamkan adalah, ya, tidak ada, ya, sebuah pekerjaan, ya, tidak ada sebuah bisnis, ya, tidak ada sebuah peluang bisnis apapun, ya, yang lebih bagus, ya, yang lebih cepat, ya, mendapatkan income ratusan juta miliaran kecuali hanya di sini. Ya, itu tolong dicamkan baik-baik, teman-teman. Ya. Kalau sampai dalam mindset kita masih menganggap bisnis ini adalah bisnis sampingan yang boleh saya lakukan, yang boleh nggak saya lakukan, ya, income-nya sampingan, teman-teman. Mustahil kita bisa dapat income 1 miliar sebulan, mustahil, ya, demi Allah. Saya bersumpah ini hari ini, ya. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala hari ini, ya. Kalau kita, ya, tidak memberikan waktu, pikiran kita, tenaga kita, dan masih menganggap ada sebuah kerjaan lain, ada sebuah bisnis lain yang lebih penting, lebih bagus daripada bisnis ini, ya, tidak akan pernah berhasil, teman-teman. Tidak akan pernah meraih income 1 miliar sebulan dari bisnis ini. Ya. Jadi ini yang harus tertanam kuat dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya, dalam mindset kita. Cuma ini doang nih. Cuma ngerjain bisnis Vision Alliance ini doang, ya, kita bisa punya penghasilan 1 miliar sebulan. Barulah enak. Ya, barulah kita belanja itu nggak perlu lihat lagi, ya, sebelah kanannya, ya. Nah, yang enak apa, Mbak, yang enak? Yang ini recommended di restoran ini apa? Ini Pak, harganya. Aduh, nggak jadi. Saya sambal aja, saya acar aja, yang murah, yang 1.000, yang 3.000. Ya kan? Itu terjadi, ya, karena kita, ya, duitnya masih terbatas, teman-teman. Ya, sorry teman-teman, saya bukan marah-marah gitu, ya. Saya ini sayang sama teman-teman semua, ya. Nggak ada saya itu marah-marah gitu, ya. Saya nggak marah, ya. Saya nggak, cuma saya tuh greget, teman-teman, gitu, ya. Greget banget gitu. Kita itu sudah berada di tempat yang paling bagus, paling tepat gitu, ya. Tetapi saya tahu gitu, ya. Saya tahu teman-teman belum benar-benar melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, ya. Saya masih belum sibuk. Saya masih belum banyak ditanya, ya. Saya masih belum banyak dihubungi, ya. Berarti orang-orang yang tidak menghubungi leadernya itu orang-orang, ya, biasanya, ya, itu tidak melakukan aktivitas apapun. Ya, kenapa? Karena dia tidak ketemu kendala di lapangan. Ya, tidak mendapatkan pertanyaan apa-apa, ya, karena dia nggak ketemu nasabah sehingga dia tidak punya pertanyaan. Tapi kalau dia ketemu, dia melakukan prospek, dia ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu dia tanya kepada leadernya. Nah, berarti dia ada aktivitas. Gitu. Sederhana kok di sini, ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang sering ngerecokin saya, itu yang paling benar, itulah yang paling saya sayangi. Ya, itulah yang paling saya suka, gitu loh. Ya, kalau teman-teman sering WA saya, ya, ini gimana. Nah, itu yang paling saya suka. Ya, itu pasti itu orang yang mau sukses, itu yang beneran mau capai target. Ya. Nah, itu kuncinya di situ sebenarnya, gitu loh. Ya, karena kenapa? Karena dia ada aktivitas, kemudian dia bertanya, dia menghubungi, dia minta waktu hari ini nah, itu yang benar. Ya, itu yang benar, ya. Berarti beliau, ya, beliau lagi, ya, antum, teman-teman semua, ya, kita semua, ya, Anda semua, ya, itu berarti orang-orang yang benar-benar mau berusaha di sini, gitu, ya. Nah, tapi kalau saya WA nggak dibalas, di grup nggak ada like and comment, ya, kemudian nggak ada kabar apa-apa, grup kadang juga nggak dibuka, gitu, ya, nggak dibalas segala macam, ya udah, itu berarti, ya, apa, ya, berarti memang tidak ada keinginan, tidak ada keyakinan, ya, tidak ada keyakinan, mindsetnya belum kuat di sini, itu, teman-teman, ya. Nah, ini yang bagian paling penting, ya, adalah, ya, harus, ya, meyakini, ya, dengan sepenuh hati, jiwa, raga, bahwa tidak ada, ya, sebuah bisnis lain, sebuah profesi lain, ya, sebuah pekerjaan lain, ya,
yang bisa teman-teman mendapatkan income, percepatan income yang dahsyat, ya, yang ratusan juta bahkan miliaran per bulan, ya, tanpa modal, ya, tidak ada, cuma ini doang. Dan tidak perlu waktu yang lama sampai 20 tahun, 30 tahun. Itu harus tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau itu sudah kuat dalam benak kita, ya, maka kita pasti akan bergerak. Ya, ketemu orang ditolak nggak ada masalah, ya. Ketemu 3 orang, 4 orang yang menolak, 10 orang yang menolak, 100 orang yang nggak ada masalah, karena saya income saya mau 1 miliar. Yang saya lihat 1 miliarnya bukan penolakan itu. Ya. Aktivitas kita jelas. Hari ini siapa lagi ya? Hari ini siapa lagi? Ya, buka handphone teman-teman, ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Begitu. Ya, siapa lagi yang belum saya prospek, siapa lagi yang belum saya hubungi, siapa lagi yang belum saya jelaskan produknya. Ya. Maka seperti itu teman-teman, ya. Oke. Itu yang ke berapa tuh? Kedua apa? Yang kedua begini teman-teman. Yang yang pertama lah ya, mindset strong mindset itu ya, bahwa keyakinan yang dalam yang kuat bahwa tidak ada sebuah bisnis, sebuah pekerjaan yang lebih bagus ya, yang lebih baik ya, yang tanpa modal ya, yang bisa memberikan percepatan income ya daripada bisnis ini. Ya. Ini harus bulat-bulat teman-teman, telan ya, mentah-mentah, bukan mentah-mentah ya. Artinya tertanam kuat. Saya mau kerja apa lagi sih? Ya, saya mau bisnis apa lagi sih? Ya, saya mau masa hidup saya mau begini-begini aja sih. Ya, saya di sini 5 tahun lagi, 10 tahun ke depan masa masih begini-begini aja sih. Orang sudah berubah, udah punya rumah baru, udah punya mobil baru, ya, udah jalan-jalan ke luar negeri, ya, udah beliin ini itu. Saya kok masih begini-begini aja sih? Coba teman-teman pikirin itu gitu loh. Terutama teman-teman yang udah lama di sini ya, tapi belum jadi BP juga. Ya. Ya, bertaubatlah. Ya, ayolah kejarlah ya. Ayolah sungguh-sungguhlah ya. Iza sadaqal azmu wa sabil, itu dalilnya ya. Dalilnya itu tuh, ya. Iza sadaqal azmu wa sabil. Itu bukan Al-Qur'an, bukan hadis, tapi itu adalah qaul ya, adalah kata mutiara dari ulama gitu ya. Apabila ya azamnya kuat, benar azamnya, ya, mindsetnya benar, ya, pemahamannya benar, ya, tekadnya benar, ya, waduhas sabil, terbuka jalannya. Yang jadi masalah adalah kenapa kita belum terbuka closingnya, belum terbuka nasabahnya, ya. Tadi penghambat utamanya tuh di situ, sehingga ada pembatas. Ya, antara kita dengan nasabah itu ada pembatas. Ya, ada energi yang tidak sampai. Ya, ada frekuensi yang terhambat. Ya, ada frekuensi yang terhambat. Jadi kita tidak bisa menyentuh orang, ya, dan orang tidak bisa sampai ke kita. Ya, kita tidak bisa menarik orang dan orang tidak bisa terkoneksi dengan kita. Ya, karena mindset kita, ya, hati kita, ya, itu tidak 100% bulat-bulat meyakini bahwa kita bisa sukses di sini, membantu nasabah di sini. Ya, teman-teman ya. Jangan biarkan penghambat itu akhirnya tambah tebal, kemudian teman-teman ya tidak punya energi. Coba kalau teman-teman keluarin energi ya. Teman-teman bersemangat, bersiap, keluarin energi. Saya mau bantu orang, saya mau prospek orang, teman-teman yakin aja. Teman-teman memikirkan itu, ya, itu nasabah datang loh. Ya. Ada yang ngechat loh. Ya. Ada yang tanya kita loh. Ya, tapi kita melakukan dulu, ya. Allah itu maha adil, ya. Allah maha adil. Kita tidur di kasur sehari-harian gitu ya. Nonton YouTube segala macam ya, TikTok dan IG Reels dan lain-lain ya, tanpa menyapa orang ya, nggak mungkin juga tiba-tiba Allah kasih kita rezeki ya, nggak mungkin juga. Burung aja keluar terbang ya kan, cari makan ya, apalagi kita yang harus keluar ya. Oke, Bu Isma ya, seperti itu Bu Isma ya. Ayo semangat lagi, saya yakin Bu Isma punya potensi yang dahsyat sekali ya. Kalau Bu Isma itu keluarkan energinya ya, itu orang datang itu ya. Kadang agak malas dikit ya Bu Isma ya, tapi lagi sakit malas, demam aja dikit ya. Nah sekarang udah sehat Bu Isma ya. Ayo rajin lagi kayak dulu lagi biar prestasinya keluar lagi ini ya. Seperti itu Bu Isma ya. Saya lihat potensi yang luar biasa ya, karena sudah terbukti 2 tahun yang sebelumnya itu ya prestasinya dahsyat banget gitu ya.
Tinggal keluarkan energinya, yakin kembali ke sini, balik lagi ke sini, ya dengan penuh energi yang baru, ya 2 bulan ini Bu Isma selesai targetnya ya. Saya yakin sekali, kemarin aja udah dapat Bali kan. Oke, yang lain ya. Nah, yang ketiga, ya mindset apa yang perlu tertanam di teman-teman? Ya, ini saya bicara nih ya berdasarkan perjalanan panjang saya ya di dunia ini, ya di dunia industri asuransi ini ya, telah ribuan tahun yang lalu gitu ya, artinya ya. Jadi yang saya rasakan, yang saya alami ya. Jadi ini saya mau share buat teman-teman semua ya. Yang ketiga yang paling penting adalah teman-teman harus punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita lakukan ini benar ya. Dan produknya ya itu sangat dibutuhkan oleh siapapun. Oke, saya bicara dulu tentang produk wakaf dulu ya. Ya. Baru nanti produk dunianya. Saya mau bicara akhirat dulu. Ya, selalu saya sampaikan dalam Zoom ya teman-teman ya. Dalam Zoom perwakafan. Dalam sharing-sharing saya ya. Teman-teman semua ya. Kira-kira di dunia ini ya. Ada nggak sih orang yang pengen masuk neraka? Boleh di-chat. Biar terlihat interaksinya ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Apa keinginan orang pada akhirnya? Pada akhirnya masuk surga kan? Benar, masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Senakal-nakalnya orang, ya, sebejat-bejatnya orang, benar nggak? Kalau dia masih punya iman, masih punya agama, ya, semua pengen masuk surga, ya kan? Tetapi bekal yang berikutnya adalah nggak semua orang punya bekal, benar nggak? Nggak semua orang punya bekal yang cukup. Ya kita tahulah diri kita tahulah semua orang juga ya pada rata-ratanya adalah ya malas ibadah, ya kan, suka maksiat, ya kan, banyak dosa, banyak khilaf, amal nggak ada. Nah produk yang mau kita kasih itu kan produk menambah berat timbangan amal kan, teman-teman yakin dulu nggak di situ tuh? Ya ada nggak keyakinan itu? Jangan sampai kita menawarkan sebuah produk wakaf ini, teman-teman ragu. Ini benar nggak sih produk wakaf ini? Nah ini jadi masalah juga gitu loh. Jadi dari sisi produknya adalah teman-teman harus punya keyakinan kuat juga bahwa produk wakaf ini, ya, yang mau kita tawarkan kepada orang, ya, itu tuh berguna banget buat dia. Sangat penting banget buat orang itu dan keluarganya agar punya timbangan amal kebaikan yang mampu nanti memberatkan amalnya. Insya Allah dia ringan dosanya dan berat amalnya masuk surga. Coba. Teman-teman udah sampai ke sana belum ya? Keyakinan hatinya. Itu penting. Karena kita pengen membawa sebuah produk ini kepada mereka, ini tuh mereka butuhkan loh. Ini tuh semua orang butuhkan loh. Ya. Teman-teman. Ya. Kalau belum sampai keyakinan sampai ke sana, ayo kuatkan dulu keyakinan ini. Bahwa produk yang kita bawa ini akan menyelamatkan dia, akan membantu dia, bermanfaat untuk dia, berguna untuk dia. Saya datang memberikan sebuah solusi buat dia. Ya, itu yang ketiga tuh penting tuh. Kuatkan mindset di situ. Ya. Oke teman-teman. Ayo jawab oke dulu di grup biar saya merasa tidak ngomong sendirian. Oke Pak, mantap. Ya. Oke Ustaz, mantap. Ya, kita ini mantap. Oke. Thank you semua. Ya. Jadi itu yang keyakinan tentang apa yang kita bawa ya, produk yang kita bawa. Ya, misi yang kita bawa untuk apa? Bantu orang selamat di akhiratnya dengan punya timbangan kebaikan. Nah, ini kan sebuah produk yang mau kita kasih solusi buat dia. Ya, metode prospeknya sudah saya ajarin, videonya sudah saya kirimkan. Ya. Artinya kita itu datang tuh membawa solusi. Jangan sampai kita itu berdatang, kita itu merasa hina dina, aduh nggak enak saya nawarin asuransi, ya Allah malu saya. Ya. Itu penghambat terbesar teman-teman, karena teman-teman tidak meyakini bahwa ini solusi yang dibutuhkan umat, ini solusi yang dibutuhkan oleh
orang. Ini adalah produk yang sangat bermanfaat untuk dia dan keluarganya. Dia punya wakaf, keluarganya punya warisan. Itu yang kita bawa. Kalau kita tidak meyakini bahwa apa yang kita bawa ini sebuah barang bagus, sebuah produk yang bagus, ya, kita tidak akan pernah menawarkannya. Oke teman-teman, ya paham nggak sampai di sini ya poinnya ya? Paham, Pak. Ya. Paham. Nah ini bagus nih Pak, kalau Anda punya, kalau Bapak ambil, kalau Bapak punya produk ini, maka Bapak itu selamat. Keluarganya aman. Jadi teman-teman datang itu sebagai orang yang bermanfaat, memberikan solusi. Jangan merasa kita, ya Allah nggak enak banget ya nawarin asuransi. Aduh malu nggak enak, nanti dia gimana. Nah, itu berarti mindsetnya masih belum kuat ya. Ya. Masih merasa ini nih kita ini apa ya? Ini produk kita ini teman-teman nggak yakin poinnya, ya. Nah, itu mindset ketiga yang perlu ditanamkan dalam jiwa raga kita gitu. Bahwa ini adalah solusi benar untuk apa? Untuk umat, ya. Untuk lembaga wakaf, ya. Punya dana abadi umat. Ya, bantu setiap orang berwakaf. Itu tuh. Ya, itu energinya harus dibawa ya. Saya bicara begini karena banyak orang-orang IKADI ini ya. Saya mau kuatkan lagi bahwa kita di sini ya punya misi besar, ya. Siap, Ustaz. Oke ya. Yang kedua, produk adalah produk dari sisi asuransinya. Ya. Teman-teman, ya. Boleh teman-teman cek di internet ya. Biaya berobat berapa sih? Mahal. Ya, rawat inap rumah sakit itu mahal sekali. Sakit kritis itu mahal. Ya. Dan tidak ada orang yang tahu ya dia sakit kapan. Ya kan? Kemudian tidak mungkin seorang tahu bahwa sakit kanker ini, jantung ini hanya lewat depan rumah si A, si B, si C, nggak lewat rumah saya. Nggak ada yang tahu. Dan faktanya, ya, klaimnya Allianz itu 11 triliun. Artinya apa? Itu kan fakta bahwa yang sakit, yang kena musibah itu kan banyak banget klaimnya. Berarti banyak banget orang ini yang harus membayar biaya itu. Nah, artinya kita datang itu juga membawa solusi. Teman-teman ya, membawa solusi. Ini kita datang ini bukan orang yang minta. Ya. Dia ikut program 1 juta sebulan nggak bikin kita kaya. Ya. Dia nggak ikut sama kita, nggak ambil produknya 1 juta sebulan pun kita nggak jatuh miskin kok. Jadi apa yang membuat kita ragu untuk menawarkan kepada dia? Itu harus tertanam tuh, ya. Saya mau menguatkan kembali mindset teman-teman. Saya datang ini memberikan solusi, ya. Nggak ada istilah nggak enak. Saya datang mau memberikan solusi untuk Anda, tabungan Anda, ya, nggak kepake, ya. Ya, kenapa? Ya, karena ada asuransi yang punya, ada kartu rumah sakit, seperti itu. Ya, itu dari sini. Maka kita datang membawakan solusi. Nah, jadi jangan ragu-ragu, ya. Jangan takut. Kita memberikan solusi. Nah, disinilah ya. Kalau teman-teman itu tidak ada prospek tentang produk asuransi ini, pasti teman-teman nggak akan tanya leadernya. Ya. Kalau teman-teman melakukan prospek ini, teman-teman pasti bingung kan? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Nanya, pasti nanya. Benar nggak? Nah, kalau orang yang nggak pernah nanya leadernya, nggak pernah ngubungin leadernya, ya, nggak pernah konsultasi sama leadernya, udah tahu tuh. Berarti dalam 1 minggu itu dia nggak ada aktivitas sama sekali. Ya, berarti kan memang susah juga ya, kita artinya berharap kita sukses kalau kita keyakinan kita ya belum kuat, kemudian aktivitas kita belum ada ya. Oke. Yang keempat, mindsetnya ya. Teman-teman yakin nggak sih ya dengan vision ini dan Allianz? Nah, ini juga nih. Ya, yakin nggak bahwa dengan sistem bisnisnya Vision dan Allianz ini kita berada di tempat yang terbaik, teman-teman ya. Saya kasih informasi ya, di dunia industri asuransi saat ini ya, di perusahaan apapun lah mereknya, yang warnanya apapun ya, yang hijau ya, yang kuning ya, yang merah ya, yang biru ataupun yang apapun ya,
agensi manapun, ya, dia punya grup manapun, ya, perusahaan manapun, ya. Yang paling bagus itu cuma di Allianz Vision ini, teman-teman. Ya, yang terbukti, ya, mencetak orang punya income paling besar di industri asuransi. Yang paling besar itu cuma Pak Denny, satu-satunya orang se-Asia ini. Tidak ada di perusahaan manapun. Perusahaan merah, kuning, hijau, biru, apapun warnanya itu, ya, nggak ada orang yang lebih tinggi, lebih besar income-nya kecuali hanya Pak Denny Utamahatron, leader kita, di kantor kita, di tempat kita bernaung ini, ya, dengan support system yang paling bagus adalah sistem 8 generasinya Allianz. Di tempat lain nggak ada. Artinya kendaraannya kita ini itu udah paling tepat, teman-teman. Istilahnya itu kita nih, kalau kendaraan itu Ferrari bukan bajai. Nah, tapi kalau Ferrari-nya diparkir di tempat kita aja, di rumah kita diparkir nggak pernah keluar, ya kita ketinggalan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kendaraannya sudah ada ini, teman-teman gunakan, pakai. Ya, pakai. Ya, mindset-nya bahwa tempat kita ini udah paling bagus. Ya. Oke teman-teman ya. Nah itu yang perlu saya kuatkan. Ya, yang terakhir teman-teman, ya, adalah tadi kan yang pertama banget itu sebenarnya keyakinan pada diri teman-teman bisa sukses kan ya. Ya. Kalau teman-teman yakin dirinya bisa sukses, ya itu paling penting ya. Nah yang terakhir teman-teman ya kita berada di grup, ya, di grup yang bisa insya Allah ya membawa kita semua sukses. Ya teman-teman berada semua hari ini yang 25 orang ini di grup saya. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya sangat ingin teman-teman semua sukses. Ya, saya sangat ingin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Saya sangat ingin teman-teman cepat capai BP, cepat-cepat punya income 50 juta, 100 juta. Saya sangat pengen. Ya, biar kita bisa nikmati ya umroh bareng, ya, kita bisa jalan-jalan bareng, ya, karena teman-teman nggak punya duit semua. Ya, kita bisa liburan bareng, kita bisa makan-makan bareng, gitu ya. Ya karena kita semua sudah punya duit ratusan juta per bulan. Ya, kita bisa memberikan santunan anak yatim bareng. Ya, apalagi kemarin kita kan pernah ada komitmen masing-masing ya, kalau income 1 miliar kita mau berapa ratus juta kita mau kasih buat anak yatim, duafa, rumah tahfizul Quran. Ya. Nah, grup kita ini ya, grup yang berbeda teman-teman dari grup lain. Ya. Grup kita ini grup yang mana ya kita pengen apa yang kita dapatkan itu punya manfaat untuk umat, ya, punya manfaat untuk orang-orang lain, untuk para orang miskin, ya, duafa. Kita pengen berbagi, tapi gimana mungkin kita mau berbagi, ya, kitanya aja kekurangan, kitanya aja sering ngutang, kitanya aja banyak utang. Benar nggak teman-teman? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar banget, Pak. Benar, Pak. Jadi, apakah kita mau kayak gini terus? Ya. Kita ini adalah sudah berada di tempat yang paling tepat, support yang paling tepat, ya teman-teman. Ayolah, ya, yakin bahwa dengan kita berada sama-sama satu grup ini, ya, bisa saling support, ya, untuk kita sukses semuanya. Semua teman-teman punya income 100 juta minimal lah, itu minimal ya sebulan itu. Amin. Itu aja masih jauh lah ya. Beli mobil aja belum cukup itu. Ya. Umroh aja cuma dapat orang 2 itu. Haji aja belum bisa berangkatin 1 orang itu. Ya. Masih banyak PR kita gitu. Kecuali teman-teman memang orangnya ya sudah gitu ya. Ya sudahlah. Saya mah gini aja udah. Ada nggak teman-teman berpikir kayak gitu? Ya udah saya mau begini aja udah cukup. Nah udah susah itu. Ya. Kalau sampai kayak gitu ada dalam benak hati teman-teman, pikiran teman-teman, ya saya gini aja udah cukup. Udah berlebih saya mah, udah berlimpah saya mah, udah nggak perlu lagi. Ya udah susah.
Ya, mau demotivasi kayak gimana pun juga nggak akan bisa. Ya, jadi itu teman-teman ya, yang saya buatkan buat teman-teman hari ini ya, mindset ini harus tertanam dalam benak hati kita, kuat-kuat banget gitu ya. Kita udah di bisnis yang paling bagus, sistem bisnis paling cepat, income yang bisa didapatkan cepat, produk paling bagus ya. Ya, kita udah di grup yang paling bagus teman-teman ya. Saya siap support teman-teman, jiwa raga waktu saya ya. Ya. Saya memang minggu-minggu ini belum ada aktivitas untuk prospek pribadi karena saya ingin tim saya bergerak, grup saya bergerak ya, leader-leader saya maju ya. Saya turun sampai ke generasi ke-6 gitu ya. 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 Tapi biasanya ini saya lakukan ya, nanti kalau saya angkanya saya setelah berjalan belum sesuai harapan saya nanti akan produksi pribadi lagi gitu ya. Ya, saya akan produksi pribadi lagi, artinya saya akan tinggalin dulu teman-teman nanti. Ya. Ya. Ya, untuk saya kejar apa yang harusnya saya kejar gitu. Tapi kan saya ingin mensupport teman-teman agar semuanya ya berhasil ya. Tinggal teman-teman bikin janji waktu aja. Ya, Pak Zul, ada waktu kapan ini? Saya pengen hari ini. Ya, nanti coba saya utak-atik tuh jadwal saya. Ya, teman-teman ya. Itu yang saya inginkan ya. Biar karena terus terang aja tim saya itu ya, ini yang datang 25, yang nggak datang itu ada 100-an orang lebih ya. Ya. Kan nggak mungkin juga waktu saya seminggu itu bisa mensupport 100 orang, kan juga berat juga kan. Ya kan? Tapi kalau teman-teman silakan berlomba-lomba yang ingin diberikan waktunya, ditemani prospek, dibantu Zoom, ya saya siap. Gitu. Untuk apa? Untuk biar teman-teman belajar di sana ya, dan teman-teman lakukan bagian porsi teman-teman. Ya. Ya. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan ya. Saya nggak marah-marah Pak hari ini ya, demi Allah saya nggak marah-marah, tapi energi saya itu saking semangatnya itu kayak gitu ya. Itu karena Makasih cinta. Pak, semangat. Karena cinta itu teman-teman ya, karena sayang ya. Mantap. Karena sangat ingin kita semua itu berhasil, sukses ya. Kita udah lelah hidup begini-begini aja. Benar nggak teman-teman? Benar Pak, benar Pak. Kita mau itu hidup berlimpah berkah ya, berdampak ya. Itu yang selalu kita jadi tagline kita ya, berkah berlimpah berdampak ya. Berkah berlimpah berdampak, berkah berlimpah berdampak ya. Berdampak untuk apa? Ya, untuk umat ya. Jadi gunakan kan kita ya. Gunakan ya, handphone kita ya, gunakan tangan kita ya untuk menyapa ya, untuk ketemu ya, untuk silaturahim ya. Minggu ini ayolah ya. Masa iya sih dari Januari Februari masih nol? Teman-teman merenung nggak sih sebenarnya? Ya, yang udah join lama-lama ini ya. Sedangkan yang baru-baru aja itu udah pada closing tuh ya. Banyak yang baru-baru aja udah pada closing. Coba ya. Nah, yang kita ini kalau masih juga sampai akhir tahun ini nggak ada closing, kan berarti kan kita main-main, benar kan? Kita main-main. Kita cuma hahaha aja itu, ya. Ya. Berarti kita masih ngerjain yang lain. Ya. Demi Allah itu, ya. Kalau kita belum ada closing, berarti kita masih ngerjain yang lain, masih sibuk sama yang lain. Ya, masih ada aktivitas lain yang lebih utama yang kita lakuin. Itu udah pasti seperti itu. Karena nggak mungkin kalau kita ngerjain ini nggak closing, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya, demi Allah saya lagi nggak mungkin. Ya, kita nggak prospek, kita udah jelaskan produknya ya, kita udah ketemu orang setiap hari 2-3 orang ya, seminggu tuh nggak closing tuh mustahil ya, mustahil gitu. Itu udah proven ya, gitu istilahnya tuh ya. Kalau kita jelaskan dengan benar ya, runut ya, sesuai sistem ya, insya Allah ya, seiring waktu ada hasil yang kita tuai ya. Kita menabur menuai, insya Allah akan menuai ya. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi poin hari ini yang saya kuatkan teman-teman adalah ayo kita mulai lagi yuk ya. Kita mulai lagi minggu ini ya, bulan ini ya. Bulan ini adalah bulan terakhir saya beri kontes buat teman-teman ya. Yang jadi BP di bulan ini ayo 5 juta dan nunggu nih ya. Masa iya nggak mau 5 juta, teman-teman udah kaya emang ya. Ya, ayolah gitu ya. BP di bulan ini, bulan Maret ini bulan terakhir kita ya, untuk dapat 5 juta dari direct leadernya kalau teman-teman BP ya. Kemudian teman-teman setiap minggu ada closing, itu ada hadiah dari saya gitu ya.
banyak hadiah dari Vision juga gitu ya. Ayo berikan waktu ya buat kita ya menjalankan ya aktivitas kita, karena teman-teman sudah terdaftar, sudah keluar kode agent, sudah ujian, sudah lulus, ya kan? Ya, sudah gabung di sini, ya. Ayo gabung tuh jiwa raga maksud saya. Saya pengen teman-teman tuh gabung di sini tuh jiwa raga, hati dan pikiran, ya. Jadi benar-benar berada di dalamnya gitu loh. Ya, berada di dalamnya. Ya, jangan sampai kita sudah di dalam tapi kita masih berada di luar, gitu ya teman-teman ya. Itu saja dari saya, ya. Ada pertanyaan silakan. Ada tambahan ataupun mungkin ada hal-hal yang teman-teman ingin diskusikan, ayo. Terima kasih Pak Zul motivasinya. Ya, Ibu Eca. Saya mau nambahin aja, tapi Oke, sambil off cam ya Pak, soalnya Oke. lagi di jalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman aja ya, Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur sudah bergabung di bisnis partner Aliansi Syariah ini ya. Saya masuk diawali oleh kakak saya Pak Hengki dan mentornya, leadernya Pak Zul Hamdi. Ya, memang di sini saya yakin semua yang bergabung di sini pasti ingin ada perubahan, ya, perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari income, ya, dari kehidupan keluarga, pasti ingin yang lebih baik. Namun semua itu kita bisa jalani jujur dengan kitanya ini juga harus happy. Ya, kalau kita jalani ini beban, mungkin teman-teman di sini yang ikut meeting, dengerin Pak Zul ngomong, mungkin ada yang senang kayak diberikan energi positif. Tapi mungkin ada yang juga dalam hatinya, aduh ini ngomong apa sih, pusing banget gitu loh. Pening, ini apa sih marah-marah gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini mindset-nya dulu harus dirubah ya. Orang marah itu pasti ada keinginannya, yaitu keinginannya pingin kita semuanya sukses. Ya mungkin kalau ada award-award seperti ASN Champion, pasti yang namanya leader seperti Pak Zul itu ya pingin berangkatnya nggak diri sendiri, maunya semua ya. Nah dalam cara orang mengekspresikan tanda dia sayang, tanda dia care, itu macam-macam. Ya mungkin seperti Pak Zul, bicaranya barusan agak keras karena berapi-api, menurut saya ya, itu memberikan energi positif. Tapi mungkin yang mindsetnya belum terbuka, pasti mikirnya, apa sih nih marah-marah, mumet gitu kan, udah banyak cicilan, ya kan, prospek nggak closing-closing, ya kan, di PHP-in terus. Jadi kita sendiri ini harus membuka hati kita. Kenapa kita dicambuk? Pasti tujuannya pingin bagus dong. Ya mungkin Pak Zul pengen nama-namanya nggak itu terus yang muncul gitu kan. Pengen yang baru-baru atau yang lama muncul lagi gitu. Jadi minimal seimbang. Semua orang itu produksinya itu rata. Ya grafiknya tuh nggak naik turun gitu ya. Nah jadi saya cuma menambahkan. Saya pribadi di bisnis ini juga baru ya. Masih hitungan ya 6 bulanan ya. Jadi saya berpikir di sini memang dibutuhkan kesabaran ya. Tapi bukan berarti sabar itu nggak action ya, tetap action. Nah saya jadikan penolakan itu adalah koreksi diri. Kenapa ya dia nggak mau? Kenapa ya dia nggak closing? Apa ada yang salah ya cara ngomongnya? Saya selalu diskusi ke Pak Zul, ke Pak Hengki ya. Itu saya selalu diskusi. Walaupun saya 30 tahun mantan kepala cabang di bank, tapi di bisnis ini saya lepasin semua background saya, seperti air yang sudah penuh, saya buang airnya. Sekarang saya lagi belajar isi dikit-dikit ilmu saya di bisnis partner asuransi ini ya. Jadi
kita memang harus lepaskan jubah kita kalau kita mau sukses. Karena kita ini siapa dulu itu tidak akan dilihat gitu loh. Yang alians lihat adalah apa yang kita jual, apa produksi kita, apa yang kita sudah raih gitu. Jadi mungkin teman-teman harus kosongin lagi gelas teman-teman ya. Air yang udah lama itu sudah tidak sehat dibuang. Sekarang diisi sama air yang sehat walaupun dikit-dikit belum penuh gitu. Jadi biar kalau leader itu lagi kasih arahan, kita nggak kesel, kita nggak ya bete lah ya gitu. Tapi harusnya kita terima kasih karena apa? Leader itu yang jalannya sudah duluan dibanding kita. Jadi kita ini belajar langsung sama orang yang tepat. Kita belajar sama orang yang sudah pernah menang ya. Jadi nggak buang-buang waktu daripada kita belajar sama orang yang sama-sama lagi belajar. Jadi maaf nih, kitanya masih bodoh, belajarnya sama yang bodoh. Jadi kapan pinternya? Kalau saya orangnya maunya saya langsung belajar ke yang udah pengalaman. Supaya apa? Saya menghemat waktu. Ya, sisanya kalau kita udah usaha, serahin aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lelahnya kita pasti ada berkahnya gitu. Ya mungkin saya hanya bisa memberikan sharing saya seperti ini. Saya percaya yang teman-teman alami, saya juga ngalamin kok. Bukan perjalanan saya bagus-bagus, bukan. Pak Zul tahu, Pak Hengki tahu, saya pun ditolak. Tapi tetap bagi saya penolakan itu bukan sesuatu yang harus kita ratapi, tapi malah harus jadi semangat. Kenapa gue ditolak? Gue salah apa? Gue kurang apa? Gitu. Kita harus gali lagi. Berarti saya masih kurang harus belajar. Saya masih harus menata cara bicara. Jadi jangan ditolak, ntar cari kerjaan yang lain gitu ya. Nah, cari kerjaan saat pandemi 3 tahun ini sulit ya, sulit banget. Jadi saya pikir ini adalah wadah, di mana wadah ini tinggal kita jalanin aja gitu. Mau omset berapa, kebebasan waktu ada, ya dapat hadiah trip ke luar negeri. Jadi udah bagus lah. Tinggal kita kuat-kuat mental aja ya. Tahan-tahan di PHP-in, tahan-tahan ditolak ya. Tapi insya Allah nanti endingnya manis. Itu aja Pak Zul dari saya. Semoga teman-teman semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Eca ya. Bu Eca ini harus menjadi panutan kita ya, terutama teman-teman yang juga baru join ya. Kalau yang baru join biar ikutin ya Bu Eca ya, walaupun beliau posisinya secara karir udah jauh banget ya, income-nya juga ada lebih dari 100-200 juta per bulan ya. Tetapi masih mau belajar ya, semangat ya, dan ya memulai dari awal lagi gitu ya untuk kita menjalankan bisnis ini, karena yang dilihat kan angkanya di sini jauh ya, jauh lebih besar ya, dan insya Allah kita semua bisa capai itu semua ya. Oke teman-teman ya, minggu ini saya tunggu ya semua teman-teman menghubungi saya ya, minta dibuatkan ilustrasi ya, berkonsultasi, minta janji untuk ditemani ya, ada hal-hal yang ditanyakan ya, silakan ya kepada saya atau kepada direct leadernya masing-masing ya. Yang punya leader silakan konsultasi, tanya kepada directnya semua ya. Sapa-sapa aja Pak Ben ya, kalau ini gimana sih ya, itu silakan tim-timnya Pak Ben gitu ya. Ya tim-timnya yang lain, di sini ada ya timnya Bu Mila, silakan hubungin Bu Mila ya, minta ditemenin ya untuk di prospek ya. Teman-teman yang masih di bawah undernya saya silakan ya teman-teman ya, kita buat janji ya. Insya Allah Omikron udah berlalu nih ya, 2 minggu 3 minggu yang lalu kita hampir semua orang kena ya. Yang mudah-mudahan di minggu ini sudah berlalu, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi di pekan ini ya. Memang kita harus kasih waktu pikir mengenai kita untuk bisnis ini ya, itu yang paling saya inginkan. Kita kasih waktu ya, kita kasih waktu pemikiran hati kita di bisnis ini ya. Kalau kita kasih waktu, hati, pemikiran ya, insya Allah juga bisnis akan kasih uang ke kita ya, akan kasih hasil ke kita. Ibarat kalau kita kerja sama orang, kitanya kerjanya males-malesan ya, orang tersebut yang menggaji kita juga males-malesan dia. Benar nggak teman-teman ya kan?
Kalau kita kerja sama orang, kemudian kitanya malas-malesan, nggak sungguh-sungguh, ya orang tuh juga lama-lama juga mencat kita, yang lama-lama juga nggak mungkin pakai kita lagi gitu ya. Mau gaji kita juga rasanya dia rugi, ini kerja apa sih digaji terus gitu kan. Nah, begitu juga di sini kalau kitanya sungguh-sungguh ya, semangat terus, ya insya Allah apa yang kita dapatkan juga pasti berbanding lurus dengan apa yang kita keluarkan energinya insya Allah ya. Teman-teman ya, yakin ya, sepenuhnya yakin, kuatkan mindset kita ya, dan action yang paling penting. Oke, saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita di hari ini. Saya hari ini ya, insya Allah nanti jam 1 ya, jam 12.30 mungkin saya sudah ke Grand Sleepy Tower ya. Sampai jam 2 saja di sana saya ya. Nanti mungkin kalau ada yang ketemu saya ya Pak Ben, kalau mau ketemu nanti silakan kita ketemu di Grand Sleepy jam, sampai jam 2 ya. Saya ada waktu 1 jam di sana bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi ya, pengen ketemu saya silakan ya. Setelah itu kita masuk kelas Zoom ya, jam 2 kita masuk kelas Zoom untuk kita belajar hari ini dari Putri Paldi tentunya ya. Dan malam nanti teman-teman ya, buka hati lagi kita untuk ikut kelasnya Tante Ana ya. Kita hargai leader kita Tante Ana ya, yang selalu tidak berhenti menyemangati kita hadir ya, mendengarkan sharing dari teman-teman kita ya. Dan yang ada closing tolong hadir ya, untuk dapat angpau ya, wajib hadirlah, karena kita jangan sampai nama kita keluar nanti angpaunya nggak jadi dapat karena kita nggak datang di pembacaan undiannya nanti ya. Oke, teman-teman semua ya, I love you all ya semuanya ya. Saya dukung fillah ya, saya mencintai teman-teman karena Allah. Semua kita berada di sini bukan karena kebetulan, karena kita pasti dipertemukan oleh Allah ya, disatukan hati kita ya, untuk apa? Untuk sama-sama nanti meraih keberhasilan kita ya, punya kontribusi, punya dampak, punya pengaruh ya, punya income, punya suksesan bersama-sama kita ya, di dunia dan di akhirat insyaallah ya. Mari kita alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dulu teman-teman yang lupa, ada yang lupa, coba dinyalakan videonya, saya mau foto ya. 1, 2 ya, boleh nyalain lagi ya videonya di bawah. 2 ya, siap. 1, 2 yang bagian Omega itu dari sini sebelah kiri sebelah kanan jalan. Pak, kalau dari sini sebelah kiri mau sebelah kanan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.